Malam. Recording in progress. Ya, selamat malam teman-teman semua dari seluruh Indonesia ini sepertinya ya, dari Sabang sampai Merauke. Selamat datang di pelatihan digital marketing sertifikasi BNSP yang difasilitasi oleh Mentorbox. Ya, ini kurang lebih ada yang sudah bergabung 16. Kalau dari list harusnya 40 lebih ya. Ya, perkenalkan teman-teman semua. Nama saya adalah Igede Andika Saputra Wijaya Kusuma, atau saya bisa dipanggil dengan Dika atau Dian. Jadi saya adalah trainer yang akan membersamai teman-teman dalam pelatihan digital marketing ini kurang lebih 5 hari, ya, mulai dari hari Senin sampai di hari Jumat nanti. Baik teman-teman, untuk lebih mengenal lagi ya. Jadi tadi saya sudah perkenalan untuk nama saya. Nah, di sini saya sebagai trainer adalah sudah tersertifikasi level 4 BNSP. Nah, kebetulan saya juga CEO sekaligus founder dari Diandra Digital Kolaborasi. Saat ini juga saya masih aktif sebagai digital marketing strategis untuk sebuah perusahaan agensi properti. Nah, kemudian sebagai CMO digital di The One Entrepreneur berakhir Januari kemarin, awal Januari. Dan untuk kegiatan saya saat ini adalah manajer digital marketing di sebuah perusahaan properti yang ada di Makassar. Ya, oke. Selamat malam Kak Andika. Iya, silakan. Ya, Kak, saya minta tolong mau screenshot pelatihan hari pertama Kak. Oke, silakan. Ya, Teman-teman bisa on cam ya, biar admin bisa capture semua untuk teman-teman. bisa share screen-nya dimatikan dulu Kak. Ya, baik. Ya. Maaf ya Kak. Oke, aman-aman. Oke. Ya, oke. Silakan teman-teman. Kak Riki, gimana Kak? On cam dulu. Kak Rino, Kak Gofur, Kak Aminah. Silahkan on cam dulu karena saya mau ambil gambar untuk pelatihan hari pertama. Oh iya, nggak apa-apa yang nggak bisa, nggak apa-apa. Yang bisa ini silakan on cam ya. Oke, saya screenshot ya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih rekan-rekan. Terima kasih Kak Andika Saputra. Bisa Oke, lanjut lanjut Kak. siap. Thank you, Min. Oke, kita lanjut ya, teman-teman ya. Saya harus share lagi nih. Ya, nah ini beberapa kegiatan saya saat ini. Selain saya juga adalah sebagai trainer di Mentor Box ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman di sini bergabung untuk sertifikasi ya, tentang digital marketing. Nah, itu nanti ketika teman-teman dinyatakan kompeten serta merta punya gelar non akademik teman-teman dari Mentor Box CDMP ya, Certified Digital Marketing Practitioner, dan itu hanya ada di Mentor Box. Mungkin di lembaga lain ada ini ya teman-teman, apa sertifikasi semacam ini, tapi hanya di Mentor Box yang memiliki gelar non akademik. Nah, oke, ini mungkin aturan kelas ya, kamera dalam posisi on untuk yang bisa, yang tidak bisa juga tidak menjadi.
persoalan. Nah, kemudian selama kelas berlangsung, teman-teman saya harap berpartisipasi aktif setiap sesi yang dibawakan. Kemudian sopan ya agar kondusif, dan paling penting adalah dilarang membahas sara apalagi politik. Ya, ini anak kelas PNSP. Ya. Mungkin bisa di mute dulu teman-teman. Mute dulu ya. Ya, oke. Ya, terakhir ya, dilarang bahas sara apalagi politik secara sekarang ini adalah tahun-tahun politik ya teman-teman. Nah, sebagai trainer BNSP saya juga punya kewajiban untuk mengingatkan teman-teman perihal K3 teman-teman. Kesehatan keselamatan kerja meskipun ini secara online. Ya, jadi saya harap teman-teman pastikan area sekitarnya itu kabel listrik dan lain sebagainya itu aman, dan teman-teman juga masih mengingat posisi pintu keluar dari rumah masing-masing. Tidak menutup kemungkinan bila mana terjadi sesuatu, teman-teman bisa uh, keluar dengan cepat. Oke, sekarang pesertanya sudah. Oke, pesertanya sudah bertambah ya, jadi 22. Oke. Nah, di sini saya perlu menjelaskan sedikit ya teman-teman untuk proses sertifikasinya teman-teman. Nah, sebenarnya sudah di awal tuh sudah ada prates yang teman-teman jalani, dan eh, bagaimana dengan skornya, apakah sudah memenuhi. Nah, itu ada standar skor. Nah, untuk proses uji kompetensi BNSP ini teman-teman harus melalui beberapa tahap ya. Nah, yang pertama adalah pelatihan atau training yang sementara kita jalankan. Nah, setelah ini di hari Rabu jadwalnya, teman-teman bisa melakukan pendaftaran untuk mengikuti ujian sertifikasinya. Jadi ada kelonggaran yang diberikan Mentor Box. Kalau teman-teman tidak bisa secara langsung ikut di hari Rabu, itu biasanya ada kelonggaran di batch selanjutnya, tapi hanya diperbolehkan eh, melewati satu kali batch. Jadi saya harap sih teman-teman semua bisa ikut asesmen kompetensi BNSP-nya ya setelah latihan ini selesai. Nah, untuk proses asesmennya ini sendiri, teman-teman akan diuji oleh asesor. Oh ya, atau suara saya terlalu kecil teman-teman? Ada yang di kolom chat? Boleh komentar? Clear kok Pak, clear Pak. Oh, clear. Ya, mungkin Kak Rita bisa dinaikkan aja volumenya, Kak. Ya, pertama pendaftaran, kemudian pra-assessment. Nah, di mana pra-assessment ini ada post test yang harus teman-teman lalui. Nah, kemudian biasanya itu dibentuk kelompok ya, 4 sampai 5 orang di awal. Nah, teman-teman itu akan diberikan soal namanya GCR ya, Google Classroom. Nah, di dalamnya itu ada soal untuk proses ujiannya teman-teman, dan itu harus diselesaikan. Nah, pelatihan ini adalah media untuk berlatih teman-teman. Jadi di sana nantinya itu akan ada uh, pembuatan bisnis kanvas, ada bagaimana melakukan riset, bagaimana melakukan pemasaran digital, semua ruang lingkup dari digital marketing. Jadi saya harap ke depannya begitu ada tugas, teman-teman bisa kerjakan untuk proses pelatihannya. Jangan sampai nanti ketika proses sertifikasinya untuk mengeluarkan rekomendasi kompeten, teman-teman tidak bisa mengerjakan itu. Dan kemudian ketika ada pertanyaan dari asesor, teman-teman bisa menjawab. Gitu, ya. Nah, setelah itu teman-teman melalui proses uji kompetensinya untuk mendapatkan rekomendasi
teman-teman ini sudah kompeten atau belum. Harapannya adalah teman-teman di sini semua kompeten. Ya, mohon maaf teman-teman, karena di sini hujan. Kalau nanti suara mengecil, tolong diingatkan ya. Kebetulan di sini hujan dan deras ini. Kalau misalkan putus-putus atau ada trouble, tolong hubungi saya ya. Baik, Pak. Ya, siap. Oke, ya. Oke, jadi untuk proses uji kompetensinya ada pertanyaan teman-teman sebelum kita masuk ke materinya. Oke, kalau udah clear gambaran prosesnya nanti boleh dikasih jempol ya, biar saya tahu nih. Nah, biasanya nih batch yang malah ini waktu uji kompetensinya. Oke, saya anggap clear ya teman-teman ya. Nah, sebelum saya masuk lagi ke dalam, jadi saya memberikan gambaran sedikit tentang digital marketing ya. Nah, sebenarnya mungkin sebagian dari teman atau bahkan semuanya sudah menjalankan digital marketing. Ketika teman-teman sudah menjalankan digital marketing ini, berarti tempat ini adalah akan menjadi tempat sharing, reminder, atau bisa review kembali hal-hal yang sudah pernah dijalankan. Jadi yang belum, ya, kita belajar bareng mengenai tentang. Nah, ini dia. Hujannya deras sekali di sini. Mana ya? Jadi gini, putus-putus. Ya, putus banget di sini. Nah, karena ini kendala teknis ya, jadi saya harap nanti partisipasinya teman-teman. Kalau ada di bagian materi yang atau kurang ini, teman-teman nanti bisa lebih aktif ya. Saya minta keaktifannya nih, karena memang ini kendala dari di alam. Kalau kita menunggu, ya ada waktu kita yang lebih habis. Tidak apa-apa ya, saya coba jalan pelan-pelan aja, mudah-mudahan hujannya bisa reda. Oke, nggak apa-apa ya, saya lanjut pelan-pelan ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan di grup ya. Saya minta lebih aktif. Karena memang hujannya nggak bisa ditahan. Oke, teman-teman yang sudah menjalankan digital marketing, dia dikasih reminder dan ya, hari ini setidaknya ada 4 yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama adalah konsep dan bisnis. Yang kedua adalah berbagai pola inovatif. Tiga adalah desain model bisnis dan yang keempat adalah merancang bisnis model kapan. Ini sebenarnya saya sudah pakai WiFi. Kalau saya ganti ke koneksi internet dari handphone malah lebih parah ini. Nggak, Pak, ini ada rekamannya kok teman-teman. Nanti bisa diulang aja. Ya, oke. Kita lanjut ya. Nanti ini ada rekamannya. Ulang aja, bisa diulang. Nah, kenapa sih kita harus berinovasi di dalam bisnis atau beralih ke digital bisnis yang kita akan terima sekarang adalah Pak, izin saran aja Pak. Iya, gimana?
pakai teman-teman pilih teks aja, teks CCC aktifin, nanti ada kalau Bapak ngomong walaupun suaranya nggak jelas, nanti ada teks di bawahnya timbul. Jadi pesertanya klik aja Pak, ada pilihan CCC teks itu di bawah. Caption ya. Iya, nanti dia ada timbul tuh kalau setiap ada yang ngomong, jadi ada apa bahasanya gitu, hurufnya boleh, nanti boleh. timbul. Jangan lupa, yang baru ada. Ya. Oke, coba dicoba dulu. Aman? Oke, lanjut Pak. Oke, thank you, thank you. Oke, selanjutnya. Nah, era digital ini sebenarnya mulai gencar pada saat pandemi ya. Nah, ini adalah bentuk metamorfosis. Bahkan ada yang mengatakan ketika bisnismu tidak berada pada digital, maka bisnismu bukanlah sebuah bisnis. Pandemi kemarin itu sangat memberikan efek yang signifikan. Banyak pola bisnis yang harus tumbang ketika dia tidak bertransformasi menjadi digital. Nah, era ini banyak menggantikan pola bisnis yang lama menjadi pola bisnis yang baru. Industri baru pun banyak yang terbentuk dengan digital ini ya. Apalagi semakin ke sini, digital ini semakin mendominasi ya. Ya. Nah, dengan naiknya tingkat atensi kepada bisnis digital, namun ada beberapa yang menjadi permasalahan UMKM ya, di Indonesia, yang ada bagian yang di bold ya, ada bagian di bold, modal dan teknologi, kurangnya modal dan rendahnya, bukan rendangnya sebenarnya, rendahnya pengetahuan tentang teknologi. Nah, ini akan menjadi masalah serius ya ketika tidak bertransformasi secara cepat, maka bisnisnya ketinggalan. Yang lain adalah jangkauan pemasaran. Ketika UMKM itu secara konvensional, kemampuan penjangkauan pasarnya itu sangat sempit. Ya, mungkin by WA atau hanya sebatas mengandalkan misalkan spanduk di depan bisnisnya, ya kualitas dan packaging. Ya, masalahnya adalah paling sering adalah seadanya dan kurangnya inovasi. Nah, inovasi ini termasuk inovasi bisnis ke bentuk yang digital. Nah, ini adalah contoh inovasi bisnis yang semakin bermunculan ya. Modelnya premium sebenarnya ini sudah lama, hanya saja mungkin lebih trending pada saat dimulainya pandemi. Jadi ada yang model premium, ya jadi kita bisa menikmati fasilitas yang free untuk fasilitas yang lebih advance atau lebih bagus lagi, itu kita harus membayar seperti Spotify, gitu, LinkedIn, Dropbox, untuk mengenai. Ada juga model bisnis subscribe, ya. Ketika kita mau menikmati layanannya, ya kita harus biaya berlangganan Netflix, Adobe, Salesforce. Nah, kemudian ada juga model bisnis yang terinovasi dalam bentuk sharing ekonomi. Nah, Airbnb itu untuk penyewaan hotel, Uber, Gojek, kan pembagian keuntungan ekonominya. Kemudian ada yang berbasis platform. Nah, ini ada Amazon, eBay, dan Facebook. Nah, kalau di Indonesia sendiri, model bisnis sharing ekonomi ini ada ya. Kalau di perhotelan itu mungkin teman-teman pernah dengar timeshare ya. Timeshare properti di mana propertinya dibeli terus digunakan barengan. Ada juga sebenarnya yang lebih tinggi lagi crowdfunding ya. Tapi lebih lebih terbarukan itu timeshare. Banyak properti-properti di Bali itu mengandalkan inovasi bisnisnya dengan timeshare.
Kalau model platform juga di Indonesia sudah banyak sebenarnya. Mungkin teman-teman ada yang mengenal Tribelio dari Kodeni Santoso. Itu kan adalah platform yang basisnya adalah komunitas sebenarnya. Nah, siapapun ya pelaku bisnis yang bisa melihat peluang ini, maka dia yang akan survive. Tapi kalau yang terlambat kemudian tidak mau bergerak, ya berarti akan tumbang dengan sendirinya. Gitu teman-teman. Nah, mungkin sebenarnya masih banyak ya model-model inovasi bisnis lain yang sebenarnya sudah kita gunakan di Indonesia, tapi ini adalah sebagai contohnya, dan dua tadi itu yang paling dikenal ya di Indonesia ini. Oke, apa sih itu model bisnis? Itu yang pertama. Jadi model bisnis adalah suatu model yang menjelaskan dan menjabarkan bagaimana perusahaan dapat bekerja, bergerak, berkembang untuk memperoleh keuntungan. Jadi model bisnis ini adalah kerangka, teman-teman ya. Kerangka bisnis mau seperti apa bisnisnya berjalan secara digital, karena kita digital marketing ya teman-teman ya, secara digital ke depannya gitu. Jadi inilah kerangka yang wajib dimiliki untuk setiap pelaku bisnis atau owner. Nah, bagaimana menemukan cara-cara inovatif dalam berbisnis untuk menggantikan cara-cara yang sudah usang? Oke, dari teman-teman ada yang punya masukan atau ide tentang bisnis inovatif ini? Boleh langsung open mic saja. Ya, boleh yang mau open mic. Kira-kira apa nih cara-cara yang inovatifnya? Kalau dari saya sih digital marketing, Pak, cara-caranya kayak sekarang. Oh ya, Menghindari penjualan transaksi secara tradisional ya. ya, ya. Atau direct selling. Jadi kita Mhm. ubah dengan mengenalkan atau berjualan melalui media sosial atau digital marketing. Itu sih. Makasih. Oke sih, oke. Jadi jawabannya sudah mantap banget ya. Ya, yaitu termasuk salah satunya adalah digital marketing ini. Nah, bagaimana teman-teman merancang, bagaimana teman-teman kamu nantinya ke depan sampai di hari Jumat itu teman-teman akan dapatkan semua caranya ya. Mulai dari bagaimana membuat kerangka bisnisnya, kemudian ditransformasi ke dalam digital marketing kanvas. Teman-teman juga akan mendapatkan untuk belajar tentang traffic, bagaimana mendatangkannya, kemudian ada bagaimana untuk melakukan marketingnya, baik itu di sosial media, di Google, seperti itu. Sampai pada hari akhirnya teman-teman bisa menjalankan bisnisnya kalau bisnis owner dengan secara full digital. Oke, saya lanjut dulu ya teman-teman. Memahami model bisnis. Sebuah model bisnis menggambarkan dasar pemikiran tentang bagaimana menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai pelanggan. Seperti saya bilang tadi bahwa model bisnis ini adalah kerangka yang menjadi dasar pemikiran. Jadi model bisnis ini harus divisualkan, teman-teman. Kan nggak bisa tuh kita ngomong model bisnis saya jualan via WhatsApp, tapi tidak ada kerangkanya. Nah, model bisnis ini akan sangat berguna untuk teman-teman yang punya tim. Bahkan ketika teman-teman tidak punya tim, model bisnis ini juga sangat berguna sebagai reminder. Ketika ada sesuatu yang berjalan tidak sesuai dengan rencana, teman-teman kembali lagi melihat kerangka bisnisnya seperti apa. Gitu. Model bisnisnya seperti apa. Jadi saya harus kembali ke rules yang awal. Nah, dalam elemen model bisnis ini ada 9 sebenarnya teman-teman ya. Elemen penting untuk penyusunan sebuah bisnis model kanvas. Yang pertama adalah target market, ya. Kemudian
produk value-nya, tawaran nilainya apa, kemudian bagaimana penyalurannya, channelnya apa, cara mendapatkan dan mempertahankan pelanggan, itu biasanya kita akrab dengan CRM ya untuk menjaga komunikasinya. Kemudian sumber pendapatannya, revenue income-nya, aktivitas utamanya, kemudian sumber daya utama apa yang kita punya, dan mitra dan struktur biaya. Artinya siapa partnernya, kemudian biaya apa saja yang dibutuhkan. Nah, dari elemen model bisnis ini akan membentuk satu namanya bisnis model kanvas ya. Jadi eh, elemen-elemen yang tadi itu kita susun nih teman-teman, kita visualisasikan karena dengan visualisasi kita akan lebih mudah memahaminya. Nah, sebelum merancang dari model bisnis kanvas, kita juga bisa memperhatikan dari 4 sisi. Ya, 4 sisi ini yang menjadi perhatian khusus dari lingkungan bisnis. Ada key trend, market force, makroekonomi, dan industri. Jadi teman-teman bisa analisis dari yang mana saja terlebih dahulu. Ya, misalkan teman-teman mau dari key trend, berarti tren teknologinya gimana sekarang? Misalkan nih live. Nah, produknya itu bisa nggak, cocok nggak, atau menunjang nggak untuk kita berikan media pemasaran itu secara live. Kemudian regulasi. Regulasi ini berhubungan dengan peraturan pemerintah tentang entah itu perdagangan, kemudian pajak yang kabarnya akan naik lagi di 2025 gitu. Itu semua bisa dianalisis dan dalam proses ini di awal ini adalah identifikasinya. Kemudian tren sosial budaya misalnya. Gimana trennya sekarang di lingkungan sosial? Orang-orang tuh bersosialnya gimana? Budayanya gimana? Atau ada yang mau analisisnya dari industri. Ya ini dari untuk membentuknya teman-teman bisa mulai dari satu titik, tapi akan tetap harus memperhatikan karena bicara model bisnis ini berarti akan bicara jangka panjang. Nah, kita akan geser di sini. Oke. Nah, ini adalah bentuk dari BMC ya, bisnis model kanvas. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa di bagian tengah itu ada value proportion, itu dari produk. Nah, bagian kanan ya, bagian kanan atau yang ditandai dengan merah itu adalah eksternal. Ya, eksternal dari bisnisnya teman-teman. Bagian yang kiri, yang biru itu adalah internal. Nah, nanti setiap elemen ini itu akan ada penjelasannya dan cara pengisiannya. Nah, jadi kita harus tahu nih apa yang menjadi value dari produknya kita. Nah, kemudian kita bagaimana menjaga relationship-nya, tentunya mendapatkan customer segmentasinya seperti apa. Nah, setiap elemen ini kita bahas satu-satu, kita kupas karena nantinya ini akan menjadi tugas teman-teman, gitu. Tugas teman-teman untuk latihan, kemudian ini akan ada di GCR pada saat teman-teman setelah mendaftar untuk proses sertifikasi ini. Jadi saya harap semua bisa paham ya, biar nilainya 100 dan teman-teman kompeten gitu. Jadi kalau ada yang belum pahami boleh ditanyakan. Nah, sebagai gambaran ini ada contoh BMC dari KFC. Nah, sebagai value product dia menempatkan fast food dan resep rahasia untuk menurunkan cost ya. Cost reduction ini artinya gini, kalau kita masak untuk satu potong ayam tuh costnya berapa, tapi kalau beli di dia itu jauh lebih murah. Customer segmennya siapa sih? Berarti fast food lovers ya.
yang semua suka makanan cepat saji, mass market dan franchise. Jadi di sini tidak dia detailkan ya, karena ini adalah rahasia bisnisnya ya dari KFC. Nah, contoh itu ada dari mana sih pendapatannya? Dari penjualan, food sales dan franchise. Jadi kalau nanti bisnisnya teman-teman punya franchise, ya pendapatannya dari franchise juga bisa. Kalau memang bisnisnya murni dari penjualan, ya teman-teman isinya cukup dari penjualan. Gitu. Oke. Nah ini sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Ya jadi yang penting itu ini tadi teman-teman ya. Teman-teman harus bisa nih pahami model bisnis dengan apa itu model bisnis. Sepertinya ini ada di post test tadi ya. Yang di post test tadi masuk ya, ada ya. Nah, kalau tadinya jawab post test masih ragu, harapannya saya setelah ada penjelasannya, teman-teman udah pede nanti ya. Kalau ditanya sama asesor, bisnis model ini apa? Teman-teman lancar menjawab. Gitu. Oke, nah ini kita akan masuk ke tahap bagaimana mengisinya. Di bagian A ada segmentasi pasar, ya. Nah, di sini sebenarnya teman-teman boleh tidak mendetailkannya secara terperinci, gitu. Artinya seperti gini, tingkat ekonominya atau penghasilannya. Nah, itu boleh misalkan cuman perempuan itu aja, atau semua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Ini bergantung kepada produknya nanti ya teman-teman. Ya, jadi harus diperhatikan produknya yang sebagai contoh ini apa gitu. Nah, segmentasi pasar ada beberapa poin, tingkat ekonomi, kemudian gendernya, rentang umur, umur berapa sampai umur berapa, komunitas. Nah, dia komunitasnya apa misalkan? Dia sepeda kah, pencinta hewan kah, terus apa? Anak-anak yang orang-orang yang hobi ngopi di warkop. Nah, kalau sekarang apa ya? Skenanya apa gitu. Itu bisa menjadi target segmentasi pasar kita. Kemudian wilayah tempat tinggal. Jadi kalau teman-teman mau detailkan, boleh. Kalaupun tidak terlalu detail juga boleh. Karena bisnis model ini akan secara langsung connect dengan nanti di selanjutnya, slide selanjutnya dengan digital marketing canvas. Gitu. Jadi di digital marketing canvasnya lah yang harus detail sampai tuntas ya karena kita ya digital ya apalagi nanti berhubungan dengan paid ads ya ads yang berbayar iklan berbayar otomatis keseluruhan ini akan berfungsi atau digunakan teman-teman. Nah di bagian kolom A ini segmentasi pasar di situ di bagian bawah ada pertanyaannya siapa target dari produknya. Kemudian, apakah produknya sudah ditawarkan ke orang yang tepat? Apakah customer akan membeli produk? Nah, dalam ini ceritanya kita nanya sendiri, jawab sendiri. Gitu. Misalkan nih, teman-teman mau jualan kaos kaki. Nah, pasti punya tuh. Siapa sih yang pakai kaos kaki? Kalau kaos kaki anak-anak berarti segmentasi pasarnya sudah jelas ya. Nah, nanti akan ada bedanya antara segmentasi pasar dengan segmentasi buyer. Pasarnya adalah anak-anak yang memiliki kemampuan beli adalah ibunya. Kan nggak mungkin ya anak-anak pegang duit, anak bayi gitu kan. Nah, ini akan jelas kelihatan bedanya ketika kita sudah masuk di digital marketing canvas-nya. Oke, saya lanjut ya teman-teman karena slide-nya cukup banyak. Oh ya, mungkin slide ini nanti ke depannya juga tidak semua akan saya paparkan. Ada bagian yang saya loncatin ya. Kalau memang teman-teman membutuhkan penjelasan pada slide yang saya loncatin, nanti boleh di grup atau di WA karena slide-nya cukup banyak. Saya ambil poin-poin pentingnya. Nah, di sini adalah tentang keunggulan produk atau value proposition-nya dari sebuah produk yang teman-teman miliki. Hal yang paling pertama dari sebuah produk adalah
harus menjawab keinginan dan kebutuhan konsumen. Jadi produknya menjawab nih apa yang konsumen mau dan produknya bisa menyelesaikan masalahnya si konsumen nggak? Gitu. Kalau nggak bisa, itu akan susah. Nah, orang rata-rata membeli produk ya, masalah saya bisa selesai dengan ini nggak? Baik itu produk fisik ataupun eh, produk yang sifatnya seperti ini, pelatihan, jasa, dan sebagainya. Ya, untuk materinya itu dapat ya, rekaman ini saya juga kasih masukkan ke Drive nanti, termasuk slide-nya. Gitu. Jadi teman-teman bisa ulang. Oh gitu ya, bolehlah kalau begitu mulai besok materinya saya share dulu ke grup ya, baru teman-teman ngikutin ya, tapi ikut loh ya. Biasanya kalau udah di-share nggak mau ngikutin nih, ngeloncat-loncatin juga. Boleh, boleh. Besok kita rubah sedikit metodenya supaya teman-teman dengan ini sama-sama enak belajarnya. Bisa dibuka-buka dulu gitu. Supaya lebih banyak waktu diskusinya juga sih ya sebenarnya. Ya, keunggulan menjelaskan gabungan antara barang yang dijual dengan layanan. Nah, nilai yang ditawarkan harus unik. Berarti kalau teman-teman pernah dengar Blue Ocean, Red Ocean, nah, kalau di red perang harga itu yang teman-teman harus tinggalkan. Nah, bagaimana produknya punya keunikan yang bisa di delivery atau disampaikan ke calon customernya? Nah, itu yang akan menjadi value khusus nih. Nah, mulai dah. Sekarang kira-kira produk saya nih apa? Value-nya yang paling cocok dan paling mantep nih apa? Gitu. Jadi harus ada pembedanya, teman-teman. Kalau sama aja, jatuh-jatuhnya perang harga. Padahal kita bisa menjual lebih mahal. Gitu. Ini kalau yang online shop ya. Oke, yang ketiga saya lanjut dulu ya. Ini channel. Cara yang digunakan untuk memberikan keunggulan value proposition ke konsumen. Jadi gini, channel yang tepat akan menghasilkan penjualan produk yang tepat. Contoh nih, teman-teman jualan properti. Ketika masuknya adalah di TikTok, berarti yang terbangun hanya kecil kemungkinan terjadi penjualan. Yang terbangun hanya awareness gitu. Prosesnya akan lama. Tapi ketika memilih channel yang tepat, mungkin eh, Instagram gitu, jauh lebih terpercaya. Jadi produknya itu harus dipilihkan channel yang tepat nih teman. Salah pilih channel bisa berakibat fatal. Terus apakah semua channel boleh dipakai? Boleh. Nanti tergantung bagaimana model dari funneling. Ke depan juga akan kita belajar funneling. Funneling dari produk yang teman-teman tawarkan. Jadi contoh nih, mau bangun awareness-nya dari TikTok, kemudian diarahkan ke website, kemudian untuk sebagai penguatnya di Instagram itu boleh. Nah, biasanya channel ini menentukan harga produk. Produk yang di bawah 100-300 ribu biasanya masih oke-oke aja di TikTok. Nah, naik harganya berarti beda lagi platformnya gitu. Teman-teman bisa lihat lah ngumpulnya para orang berduit di mana. Atau bahkan channelnya ini justru kembali ke konvensional gitu melalui majalah. Ya, kalau ada majalah yang digital berarti bisa ke sana. Atau ada kalau Garuda ada Garuda News ya. Yang digital berarti channelnya ya harus ke sana kalau mau jualan produk-produk yang mahal gitu. Jadi channelnya sebenarnya ada banyak. Apakah pelanggan menggunakan sosial media? Nah, kira-kira targetnya nanti tuh pakai sosial media nggak? Atau radio, televisi, atau YouTube? Atau di mana mereka berkumpul? Nah, komunitasnya di mana? Siapa tahu jualan produk mahal, nyari komunitas gold, nah itu kan bisa juga. Atau komunitas mobil yang mewah tuh boleh. Nah, kemudian pendapatan atau revenue-nya ya. Sumber pemasukan perusahaan. Bagaimana perusahaan mendapatkan aliran pendapatan. Nah, aliran pendapatan ini
berarti erat hubungannya dengan penjualan. Nah, kalau memang langsung jualan, bagaimana kalau dengan pendapatannya selain jualan seperti tadi KFC ada franchise. Sekarang kan banyak tuh teman-teman, terutama di F&B ya, minuman itu banyak sekali franchise. Nah, entah itu dari setelah beli franchise-nya kita harus beli bahannya atau upgrade bootnya gitu. Itu semua sumber pendapatannya. Nah, kemudian sumber daya kunci. Apa yang menjadi sumber daya kunci dari produk kita atau perusahaan kita? Sumber daya fisik, sumber daya intelektual. Kalau bisnis pelatihan mungkin dia punya trainernya. Kalau eh, yang fisik mungkin dia punya kantornya. Itu kita harus tuangkan. Sumber daya utama menjelaskan tentang seluruh sumber daya krusial yang diperlukan untuk memastikan nilai dan model bisnisnya tersampaikan. Jadi apa nih? Contoh teman-teman, sumber daya fisiknya peralatannya ya. Peralatan kalau production makanan berarti peralatan. Nah, kemudian di bagian G selanjutnya adalah aktivitas kuncinya, apa yang menjadi aktivitas utama ya dalam produksinya kalau makanannya. Strategi apa yang dilakukan oleh bisnis Anda dalam menyampaikan nilainya, ditawarkan ke pelanggan. Kegiatan utamanya apa? Ya, ya pasti kalau ini jualan. Ya, keahlian apa saja yang dibutuhkan untuk mengerjakan kegiatan ini? Misalkan uh, perekapan apa namanya bahan baku, itu semua kan aktivitas kunci. Operasional yang terpenting, ya aktivitas operasional yang terpenting yang harus dilakukan supaya perusahaannya jalan. Jadi di luar yang terpenting teman-teman boleh skip, tidak dimasukkan dulu. Jadi teman-teman harus tahu nih, mana sih aktivitas yang utama dengan aktivitas yang sampingan gitu. Jadi yang masuk ke model bisnis ini adalah aktivitas utamanya. Nah, di sini ada mitra kunci atau key partner ya. Teman-teman misalkan bisnisnya adalah properti. Yang menjadi mitra kunci, mitranya siapa saja? Mungkin ada notaris, ada developer, kalau bukan developer sendiri ya, atau ada yang suplai bahan baku, toko bangunan, dan lain sebagainya. Jadi yang paling pokok yang menunjang dari berjalannya bisnis teman-teman itu partnernya. Kalau hal lain misalkan franchise ya siapa pemasok bahan bakunya seperti itu. Oke, saya lanjut dulu. Nah, biaya pengeluaran ya. Berarti ini semua cost yang keluar selama proses bisnisnya berjalan. Entah itu gaji, biaya promosi, biaya sewa, janjian. Kalau ada memakai sistem referral berarti ada komisi, reward, dan lain sebagainya. Seluruh biayanya juga harus dicatat, struktur biayanya. Nah, ini ada satu contoh lagi ya tentang model bisnis budidaya lebah madu. Nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan bisnis yang teman-teman buat, baik yang sudah ada berjalan atau yang baru teman-teman rancang. Jadi brainstormingnya di sini tuh teman-teman ketika punya rencana, saya mau jalankan bisnis fashion misalkan. Nah, teman-teman bisa mulai berlatih, sambil berlatih. Setelah pelatihan ini selesai, harapannya teman-teman sudah punya gambaran. Oh, saya mulai jalannya dari sini dulu nih, karena saya sudah punya bisnis modelnya, tinggal saya jalan. Nah, kita mulai dari customer segment ya. Siapa sih customernya? Ada santri dan wali santri, warga di pondok sekitar. Nah, sampai di value proposition-nya apa? Menyediakan eduwisata lebah dan menawarkan madu berkualitas
terjamin murni, higienis, halal, dan aman. Jadi yang menjadi nilai plus adalah selain produknya yang original, dapat jalan-jalan wisata keliling-keliling kebunnya, lihat tawonnya gitu, atau ikut proses memanennya, itu adalah value yang bisa ditawarkan ke customer. Nah, seperti key partnernya adalah mungkin kalau transaksinya online dia butuh Bank Indonesia, lembaga sosial, key partnernya. Jadi dia bisa pasarkan melalui lembaga-lembaga sosial, UMKM di desa. Dia masukkan key partnernya ojek. Mungkin dia bisa dari Grab, COD, dan lain sebagainya ya. Pemda, nah, itu menjadi key partner karena mungkin ada sebuah wadah yang dimiliki Pemda untuk bisa berjualan hasil dari madu ini. Itu. Revenue stream adalah penjualan bibit lebah dan madu. Jadi ternyata bibitnya atau ratunya itu bisa dijual. Kalau ada yang mau buat bisnis madu itu bisa beli. Infak, edukasi pengunjung. Nah, jadi infaknya itu bisa dijadikan income. Artinya ya nanti dikelola lagi. Sewa tempat penginapan berarti di dalamnya juga ada semacam mungkin villa atau pondok atau intinya tempat menginap. Jadi revenue streamnya ada 3 di contoh ini. Ya mudah-mudahan teman-teman sudah ada gambaran nih dari produknya. Kira-kira oh revenue streamnya ini gitu. Nah, waktunya kita praktek bisnis model kanvas, tapi nggak perlu sekarang teman-teman. Setelah selesai ini yang akan menjadi tugas teman-teman ya. Tugas ini yang akan menjadi latihan teman-teman bisa membuat sebuah bisnis model kanvas untuk menjawab GCR nantinya. Itu. Kalau ditanya harus dikerjakan nggak? Ya, kalau saya bilang untuk tugasnya sebenarnya tidak harus dikerjakan teman-teman. Tapi ini yang penting teman-teman bisa garansi dirinya sendiri bahwa ketika nanti proses ujian ini semua bisa dilalui. Bisa saja di proses ujiannya nanti teman-teman sudah diberikan satu model bisnis ya. Contoh nih silakan buat BMC untuk LPK. Jadi teman-teman sudah diberikan satu judul. Nah, teman-teman harus bisa nih mengerjakan ininya, BMC-nya. Gitu. Tapi kalau kita nggak pernah latihan, ya ini tadi diisi apa ya? Itu kan sayang kalau teman-teman ikut ujian kemudian tidak mendapatkan rekomendasi kompeten. Jadi harapan saya bisa ya teman-teman, nanti untuk proses latihannya pakai bisnis teman-teman yang udah jalan boleh, bisnis yang mau dirancang juga boleh. Nah, nanti kalau memang di GCR-nya diizinkan boleh, silakan pakai bisnis yang teman-teman punya, ya kan tinggal dikasih masuk nih, ini sudah selesai. Jadi kan enak nih, prosesnya jauh lebih cepat lagi. Kalau diharuskan wajib pakai judul yang baru, nah, sudah terbiasa bikin, tidak ada masalah. Oke, untuk bisnis model kanvas ini ada pertanyaan teman-teman? Monggo silakan kalau ada pertanyaan langsung open mic. Ya silakan Kak. Sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Saya terdengar sih. Nah, boleh langsung. Oke, baik Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya itu di bagian channel Pak. Jadi kan tadi itu channelnya yang kita bahas itu mengenai wadah seperti aplikasi kayak TikTok, Tokopedia, Shopee dan lain sebagainya. Apakah channel ini tidak menjabar lagi kepada misalkan akun daripada sosial media itu sendiri. Contohnya kan kalau di TikTok sendiri kan udah bekerja sama dengan Tokopedia. Nah, untuk belanja alat elektronik itu biasanya orang kalau yang dikenalnya itu di TikTok itu Fortune. Apakah akun Fortune ini juga menjadi salah satu channel dalam bisnis model kanvas? Jadi tidak hanya TikTok atau aplikasinya begitu. Oke.
Jadi yang dimaksud ini channelnya apakah dari akunnya? Enggak. Jadi gini, untuk channel ini kita mengacu sebenarnya kepada platform gitu. Platformnya kemana? Nah, sementara untuk akun, nah itu bagian dari strateginya. Kalau kita bisa membangun akun yang kredibelnya bagus, seperti Kocun, seperti siapa nih yang dari Jogja, Inem Jogja, atau yang ini, itu kan bentukan dari strateginya. Nah, contoh strategi akun yang biasa saya terapkan ketika di Facebook gitu kan. Nah, saya memilih channelnya adalah tetap di Facebook. Tapi bagaimana strategi akunnya? Contoh nih, saya target dokter, perawat, anggap saja saya jualan alat kesehatan ya. Dokter, perawat, atau asisten dokter. Nah, masing-masing akun itu saya bedakan. Itu bagian dari strategi sebenarnya. Saya bedakan kalau yang produknya lebih cocok ke dokter ya, saya akan buat akun yang temennya itu semua adalah dokter. Gitu. Nah, kalau bicara tadi itu akun adalah channelnya, ya jelas tidak. Kalau akunnya Kohjun yang sebagai contoh, nah untuk membangunnya itu sebenarnya kan dia dari awal. Dulunya juga kan eh, channel dari TikTok itu tidak ada keranjang kuning. Metode belanjanya dari profile kan. Nah, lambat laun baru berubah. Jadi, dan karena sudah orang terbiasa di channel itu, dan range harganya juga masih masuk, nah itu yang akan dijadikan channel utamanya si Kocun. Jadi bukan di akun tempatnya. Karena uh, kalau akun itu bagian dari strategi. Strategi untuk jualannya gitu. Sudah bisa diterima atau bagaimana? Atau ada yang masih mengganjal? Silakan, tidak apa-apa. Sudah Pak, sudah. Oke, ya. Ada lagi teman-teman? Saya, Pak. Monggo silakan. Ya, untuk bisa kita membuat file value proposition, itu kita lihat pesaing dulu atau bagaimana ya, Pak ya? Atau cara kita menemukan value proposition pada bisnis kita itu berdasarkan pertimbangan apa atau bagaimana ya? Terima kasih. Oke. Untuk lihat value proposition dari produk ya. Gini, kita harus lihat produknya dulu. Produknya ini di kompetitor ada sama nggak? Gitu. Contoh-contoh aja. Apa kira-kira nih produknya? Sebenarnya kita jualan program gitu, Pak ya. Dan di Program kompetitor, ya, dan di kompetitor kita juga ada. jualan program yang sama. Iya, benar. Nah, program ini custom buatan sendiri atau memang ada contoh nih seperti Sahir. Sahir itu kan sama aja nih. Entah siapa yang jual tetap aja sama kan gitu kan. Sahir Akunting. Nah, dari apa sih yang bisa ditawarkan dari value-nya produk itu selain memang sudah value bawaan berarti salah satunya adalah service. Bagaimana kita memberikan servisnya. Kalau di tempat sana ya beli tok gitu. Kalau di sini beda lagi gitu. Misalkan ada pelatihan sampai benar-benar mahir gitu. Jadi ada nilai tambah yang diberikan gitu. Baik. Ya. Mhm. Jadi kan dengan begitu ada pembeda. Sama nih. Contoh sama-sama jualan daster. Nah, karena kan keputusan orang membeli itu cuma ada dua. Senang dengan produknya, sedang dengan yang jualan atau senang dengan marketingnya. Kalau bisa dapat dua-duanya, ya insya Allah laris manis. Tapi kalau salah satunya hilang, ini akan sedikit menghambat. Biasanya kan gini, apalagi yang ibu-ibu nih, ya perempuan utama. Kadang-kadang dia itu beli bukan karena dia butuh, tapi kenal dengan yang jualan itu juga bisa menjadi satu value yang bisa digandeng dengan value proposition produk. Lucu aja dibeli sama ibu-ibu atau sama cewek-cewek, ya kan kayak gitu. Nah, value-nya apa ya? Value-nya jadi lucu. Padahal produknya ada di mana-mana juga.
Gitu. Gimana? Sudah ada gambarannya? Ya, ya, Oke. intinya saya tadi menangkap mencari pembeda, istilahnya kan Yes. gitu kan. Betul. Bagaimana caranya mencari pembeda? Baik, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi teman-teman? Monggo silakan. Pak, izin Mbak. Ya, siapa duluan nih? Boleh Mbak dulu kalau boleh. Mbak, silakan. Cewek dulu ya. Iya ya, ladies first. Oke. Iya. Oke, Oke. saya Hana Bagja. Kalau Hmm. kita itu produk jasa yang dimana itu invisible kan. Suaranya putus-putus, boleh diulang? Tadi yang Bapak contohkan kan kalau produknya itu adalah produk itunya produk yang bisa sesuatu yang bisa dipegang, ya kan tadi Mm-mm. kayak boneka atau daster. Yes. Bagaimana kalau aplikasinya dalam produk kita adalah jasa, yang kalau jasa kalau nggak salah termasuk invisible kan ya. Oke. Kalau produknya jasa ya. Oke. Saya ambil sebagai contoh lembaga mentor box ini aja lah. Apa sih yang jadi value proportionnya dari mentor box, produknya mentor box? Teman-teman, di luar banyak sekali sertifikasi BNSP. Nah, apa yang menjadi pembeda? Cuman di mentor box yang teman-teman dapat gelar akademik. CDMP kalau digital marketing, kalau trainer itu CPT, dan itu paten. Jadi nggak ada yang boleh pakai selain mentor. Itu kan value. Itulah kenapa kemudian mungkin salah satu dari teman-teman memutuskan, oke, saya ambil pelatihannya digital marketing dari mentor. Itu kan termasuk jasa pelatihan ini. Ada mungkin jasa yang lain mau sebagai contoh? Oh, atau mungkin di akhir sesi saja materi pertanyaan, siapa tahu ada jawaban materi lengkap. Maksudnya gimana? Coach, mohon izin bertanya. Ya, monggo. Berarti untuk value proposition ini sifatnya adalah dinamis ya, Iya, betul. mengikuti seiring perkembangan waktu, sehingga Mm-mm. kita misal hari ini menemukan pembeda di antara pesaing kita, kemudian pesaing tahu nih, oh pembedanya ini, kemudian ngikutin, berarti kita harus menemukan inovasi-inovasi baru untuk bisa bisa survive terus di bisnis itu sendiri ya. Ya, betul sekali, Pak. Itulah kenapa di depan kita ya bahasnya adalah inovasi bisnis. Jadi gini, eh, sama halnya untuk value proposition ini kita naik tangga. Kalau kita naik tangga pertama orang masih di bawah, kalau orang sudah nginjak tangga pertama kita ya kita naik lagi gitu. Naik aja terus dengan memberikan manfaat-manfaat yang bisa langsung dirasakan ke konsumen gitu. Memang harus seperti itu dengan catatan ya. Memberikan value proportion ini masih masuk dalam perhitungan keseluruhan ya. Akan ada tuh yang kasih value proposition ceritanya dengan promo, tapi dalam hitung-hitungannya malah boncos. Jadi itu harus dipertimbangkan dengan baik. Gitu, Pak. Oke, untuk ini masih ada teman-teman. Kalau enggak saya lanjut dulu. Ya boleh. Mana? Tadi yang open nggak jadi. Izin Pak. Ya silakan. Bisnis model canvas ini bentuknya ya yang memang akan kita laksanakan atau cuma dreaming ya, cuman kayak oh saya punya ini nih. Sebelumnya saya udah pernah ikut lomba Pak, jadi sudah pakai bisnis bola kanvas dan lomba saya menang gitu. Dan itu apakah itu bisa diaplikasikan di sini atau memang model bisnisnya airan aja apa aja gitu. Seperti itu maksudnya. Kalau ada bisnis realnya dituangin aja, nggak apa-apa. Kalau jadi bukan hayalan sih gini. Kalau ada bisnis yang mau di-create dan belum ada jalan, boleh. Kalau sudah ada bisnisnya, boleh dituangkan. Siapa tahu nih ya Pak. Ketika kita menuangkan dan sebagainya, ternyata ada insight baru yang kita bisa temukan. Itu. Kalau memang sudah ada bisnisnya nggak apa-apa. Lebih bagus lagi, apalagi sudah pernah memenangkan satu kompetisi dengan BMC ini, jauh lebih baik lagi.
Oke, teman-teman? Baik, lanjut. Ya, saya akan lanjut dulu ya. Nah, bisnis model Canvas yang kita buat tadi akan erat kaitannya dengan digital marketing Canvas ya, karena pada hari ini kita belajar mengenai digital marketing ya, teman-teman. Nah, DMC memungkinkan digital marketer untuk melakukan brainstorming, berkolaborasi untuk merancang rencana pemasaran digital. Nah, kalau kanvasnya tadi sudah oke, nah pasti kalau teman-teman yang sebagai pelakunya sendiri, digital marketingnya sendiri, atau punya tim, itu akan didelegasi. Dan dengan melihat bisnis model kanvas itu, seharusnya digital marketernya udah paham nih, gitu ya. Oh, dia mau pakai channel yang ini. Misalkan saya ambil channelnya TikTok lagi deh. Berarti dia akan menyesuaikan kontennya nanti dengan channel yang mereka pilih. Gitu. Oh, targetnya usia sekian sampai usia sekian. Berarti kalau pilih channel TikTok, berarti kontennya pun harus relevan. Artinya sudah ada petanya. Gitu. Jadi untuk digital marketernya atau nanti yang iklan atau yang membuat kontennya itu akan jauh lebih mudah. Itulah tadi saya katakan bahwa ini adalah kerangka. Kalau mau di-share ke timnya supaya kinerjanya lebih bagus. KPI-nya bisa tercapai nih. Model bisnisnya seperti ini. Jadi kamu harus tahu nih apa yang harus kamu lakukan gitu. Atau membantu kita juga membuat sebuah tugas ke tim kita. Itu fungsinya. Nah, transformasinya adalah dari bisnis model Canvas itu terkoneksi dengan digital marketing. Jadi kalau tadi sudah dirancang secara bisnis secara keseluruhannya, nah ini dimasukkan bagaimana bisnis itu berjalan secara digital. Jadi ini ada koneksinya, teman-teman. Nah, fungsi dari BMC yang awal adalah bisa digunakan sebagai mengembangkan strateginya. Jadi dengan melihat BMC-nya di awal, kita tahu, oh strateginya di digital marketing saya sudah tentukan pakai ini. Atau bahan brainstorming lagi titik awal. Oh kalau seperti ini model bisnisnya, targetnya seperti ini, contoh ya. Di Facebook Ads saya harus melakukan ini. Di Google Ads-nya saya harus melakukan itu. Jadi membantu tahap awal. Jadi kedepannya ketika sudah punya BMC dan bikin satu DMC, yang akan dievaluasi lebih sering adalah DMC-nya. Karena contoh nih, setiap bulan kita akan periksa evaluasi lagi bagaimana kinerja iklan, bagaimana penjualan. Ternyata strateginya belum cukup mantap nih di digital marketing. Kita bisa rubah lagi. Bahkan ada yang bikin gini, dia per minggu. Ya, per minggu dia ganti, per minggu dia ganti. Gitu. Untuk menemukan strategi yang paling cocok. Nah, ini adalah digital marketing Canvas versi 1. Ya, ada misi, visi, brandnya apa, acquisitionnya bagaimana, value propositionnya. Kalau sudah ada di BMC itu bisa dipindahkan. Kemudian di sini ada poin yang berbeda itu referral. Jadi bagaimana referensinya, target audience masuk. Jadi hal-hal yang inti di bisnis model Canvas itu di sini juga ada. Gitu. Hanya saja ini ada beberapa tambahan. Kemudian cara aktivasinya gimana, aktivasi di calon buyer-buyernya kita itu gimana. Apakah kita mau edukasi dulu atau langsung jualan. Nah, lebih banyak digunakan, ya, lebih banyak digunakan adalah digital canvasnya versi 2. Nah, di sini kalau teman-teman punya bisnis dan sebagainya, pernah belajar tentang marketing. Nah, makanya saya bilang di awal tadi bahwa digital marketing ini tidak bisa terlepas dari marketing itu sendiri.
Di sini kalau teman-teman perhatikan ada 5W 1H ya. Itu masuk semuanya. Gitu. Taktiknya adalah bagaimana caranya. Kemudian value proportionnya ya why. Artinya kita harus menemukan kenapa orang harus memutuskan atau membeli produk yang teman-teman pasarkan. Kalau memang tidak punya nilai lebih atau sama saja, ya itu apa? Nah, yang paling susah adalah soal harga. Biasanya kau mendang-mending ya sudah, mending beli ini lebih murah. Untuk counter itu berarti kita harus memberikan kelebihan produknya. Channelnya, kalau tadi di BMC channel, ini juga ada channel. Channelnya di mana? Tapi ini akan lebih mendetail ya teman-teman. Artinya gini, contoh di Meta. Di Meta itu ada dua. Ada di Facebook kah, di Instagram kah, atau di Facebook sendiri bisa di marketplace, atau via fanpage, atau via grup. Itu semua lebih rincikan secara detail di digital marketing canvas karena ini akan menentukan strategi digitalnya ke depan. Nah, jadi visi, misi, bisnis modelnya itu hampir keseluruhannya dimasukkan ke dalam value proposition. Apa yang menjadi top bottom, bisnis modelnya kita masuk. Nah, untuk menjawab value proposition-nya, tentunya dari produknya adalah produk mampu menyelesaikan masalah dari customer atau pelanggannya gitu. Nah, di sini ada objektif, apa yang menjadi objektifnya. Kemudian ada dua tambahan, key performance, apa yang ingin dicapai. Kemudian metrik pengukurannya apa. Kalau teman-teman yang sudah biasa dengan digital marketing, itu sudah sangat tiga hal ini tuh sudah apa ya, sudah hatam lah antara objektif, key performance, dan metriknya. Jadi, nah, digital marketing canvas ini bisa dibuat sesuai funneling. Nanti kita juga akan ke depan tuh belajar funneling sesuai funnelingnya masing-masing. Entah itu untuk awareness, entah itu untuk consideration, atau langsung jual. Nah, jadi sangat-sangat didetailkan dari model bisnis model yang sebelumnya kita buat. Jadi, nah, jadi dengan begitu kita sebagai pelaku marketernya udah tahu arahnya mau kemana, atau ketika ini didelegasikan orang-orangnya teman-teman atau karyawannya udah tahu harus ngapain. Gitu. Tapi untuk tugas itu tetap yang BMC yang tahu, nggak sampai ke sini ya. Nah, contoh ya, ini berhubungan dengan value proportion product. Jadi contohnya adalah Microsoft. Microsoft menjadikan value dari ke customer itu adalah produktivitas dengan asumsi bahwa ketika kita menggunakan Microsoft, kegiatan produktivitas kita sehari-hari pekerjaan itu jauh lebih cepat ya. Contoh nih, ada Word, PowerPoint, Excel itu bisa semua terintegrasi. Ada juga ya hal yang lain sebenarnya yang menjadi tawaran dari Microsoft. Kemudian Microsoft itu secara apa ya, sudah mendapatkan tempat di masyarakat bahwa mudah digunakan dibanding sistem operasi atau produk-produk turunan lainnya yang menjadi pesaing. Contoh nih Linux. Linux untuk produktivitas itu untuk orang yang awam itu akan lebih sulit. Contoh lagi kalau kita pakai MacBook di awal-awal kalau kita udah lama belajar tentang Windows dan sebagainya itu pasti agak kaku. Jadi Microsoft menawarkan produktivitas ini ke customer-nya dan terbukti sampai saat ini presentasinya tetap banyak Microsoft. Meskipun ada dua pesaingnya ya. Mereka mungkin cepat, ringan, cantik, namun Microsoft tetap menjalankan banyak campaign untuk menyampaikan bahwa pesan nilai utama mereka adalah produktivitas customer bisa jauh lebih cepat. Jadi kalau teman-teman punya produk tuh, ya value proporsinya harus ketemu nih. Nah, yang kedua adalah channel.
mengacu pada tempat terbaik, kita juga sudah bahas tadi, untuk menjangkau pemirsa. Ya, di mana mereka? Gitu. Kalau contoh nih, jualan daster gitu. Nah, live TikTok oke, Facebook oke, tapi Instagram apakah oke? Nah, kita belum bisa memutuskan sekarang kalau kita tidak mencobanya. Nah, setelah kita mencobanya baru kita tahu oh lebih cocok di sini, ya udah ini yang didalamin. Gitu. Bukan berarti channelnya semuanya nggak boleh dipakai, boleh. Tapi kita harus punya fokus karena namanya bisnis ya teman-teman. Kita harus punya revenue, bukan eh, banyak-banyakan platform yang kita gunakan. Kalau di TikToknya bagus, ya langsung di TikToknya aja yang digencarkan. Gitu. Nah, pemilihan channel yang tepat akan menghasilkan value juga yang tepat atau mengirimkan value yang tepat. Which, where, and when. Di mana, kapan, itu ya teman-teman harus bisa milih channelnya. Biasanya channel ini dipilih kalau dari awal ya teman-teman. Hal yang paling bisa kita kontrol terlebih dahulu. Karena percuma kita pakai banyak channel tapi tidak di-maintain dengan baik. Jadi kita harus bisa jeli juga. Nah, atau biasanya gini nih, kalau yang gampangnya, kita pakai semua channel, tapi kita cari model placementnya yang mirip gitu. Contoh video TikTok itu kan bisa masuk ke Reels, bisa masuk ke Short. Nah, kita langsung pakai 3 channel tapi satu kali buat gitu. Itu bisa juga. Nah, atau kalau teman-teman bisa mengerjakan berbeda setiap channelnya juga tidak masalah. Kalau karyawannya banyak, anggotanya banyak di dalam timnya, biar semua juga nggak jadi masalah karena masing-masing ada yang handle. Tapi kalau sendiri, wah itu PR untuk kita ya. Nah, mengacu pada orang yang Anda inginkan menerima pesan. Nah, ini antara target market dengan target pasar tadi. Target audiens dengan target market. Itu sebenarnya ada perbedaan, tapi banyak yang mengeneralisir ya. Marketnya siapa? Siapa yang mau pakai itu produk? Berarti contoh tadi kaos kaki anak-anak. Tapi audiensnya yang punya daya beli siapa? Berarti ibunya. Jadi tidak bisa digeneralisir bahwa target market itu yang akan beli. Kecuali memang produknya misalkan memang sudah untuk 17 tahun ke atas dan secara daya beli dia sudah punya ya. Jadi bisa disamakan. Tapi kalau untuk produk seperti kaos kaki, mungkin bedak bayi gitu. Itu harus dibedakan. Nah, di target audience ini lebih spesifik dibahas di targeting. Umurnya berapa, tinggalnya di mana, kemudian ketertarikannya apa, erat kaitannya dengan ads. Nah, kalau organik gimana? Berarti konten yang disajikan yang kita sesuaikan. Nah, cuman ya itu ya, kita juga besok akan belajar tentang paid ads dan organik untuk hari kedua. Nah, biasanya sih untuk tools audien ini paling banyak adalah menggunakan target persona atau buyer persona ya. Nah, jarang yang menggunakan empathy map, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka lihat, apa yang mereka katakan, apa yang mereka jarang sekali. Tapi ini masih bisa berfungsi untuk empathy map. Contoh nih kalau keripik. Kalau keripik dengan audiensnya, tools audiensnya lah empathy map, berarti nantinya ke depannya di materi iklannya atau di copywriting dan sebagainya harus ada sesuatu yang terkontaminasi dengan indera. Contoh, matanya lihat keripik, terus ada bunyinya keras, itu seolah-olah kita udah ngerasain gigit. Itu empathy map. Tapi yang paling umum dan paling banyak digunakan adalah target persona karena ini akan membantu seorang advertiser nantinya. Kalau kita yang eksekusi ya, ini akan sangat membantu ya. Gitu. Nah, ini saya skip aja ya.
Ini ada backgroundnya apa, hobinya apa, keinginannya apa, ketakutannya apa, kemudian goalsnya apa. Nah, selanjutnya ada customer journey, artinya perjalanan customer Anda dari tidak tahu atau tidak tertarik sampai menjadi pembeli. Itu bagaimana? Itu juga harus diatur. Contoh kalau di TikTok ya mungkin keranjang kuning ya, mulai dari lihat live, pencet keranjang kuning, pembayaran, sampai di kita produk dikirim. Tapi kalau basisnya yang kita pakai website, mungkin saja perjalanannya adalah lihat iklannya, baik itu organik berbayar, kemudian masuk ke landing page-nya atau ke halaman websitenya. Nah, di situ ada kontak WA atau pakai form juga boleh. Yang paling umum di Indonesia itu biasanya ujung-ujungnya adalah ke WA, ada kontak WA-nya dihubungin, akhirnya transfer, beli, dan barang dikirim. Seperti itu. Jadi perjalanannya ini juga harus jelas. Dimulai dengan kesadaran sampai terakhir adalah actionnya. Ya, teman-teman sudah harus bisa menggambarkan perjalanannya ya. Bukan ujuk-ujuk masuk ke website langsung dikirim barangnya, kan nggak mungkin. Minimal dia mencet tombol atau ngisi form lah. Memulai campaign pemasaran digital tanpa memiliki tujuan sasaran yang jelas seperti melakukan perjalanan tanpa tujuan. Jadi harus jelas nih. Nah, sebuah objektif itu harus punya ukuran ya. Dia bisa diukur, dia bisa memberikan hasil atau akronimnya SMART. Kemajuan tujuannya terus ada hasilnya. Jadi objektifnya apa? Kalau tadinya teman-teman bikin sebuah campaign untuk awareness, berarti yang harus diukur bisa mungkin tingkat kesadarannya dari audiens kita memahami produknya kita. Jadi kalau misalkan consideration berarti masuk ke dalam kesudah ketertarikan sebuah produk yang kita pasarkan. Jadi ini dulu. Nah, biasanya yang salah di sini ya. Produknya baru. Nah, tiba-tiba tanpa babi ibu bebo langsung jualan. Apa salah? Kalau dari pengalaman saya adalah kembali lagi tergantung harga produknya. Kalau harga produknya mahal, itu lebih banyak mentalnya. Tapi kalau produknya murah, yang pengambilan keputusannya itu tidak perlu waktu yang lama, contoh sendal 100.000 gitu kan. Nah, itu bisa sah saja. Tapi kalau produknya jutaan sampai puluhan juta, biasanya orang akan mulai dengan awareness-nya atau edukasinya terlebih dahulu. Sampai pada akhirnya memutuskan untuk beli. Nah, customer journey-nya itu macam-macam. Ada yang 1 minggu kemudian, ada yang 1 bulan, ada yang sampai 3 bulan, bahkan ada yang sampai 1 tahun. Nah, ketika objektifnya benar, maka tujuan dari kita memasarkan produk itu juga lebih mudah tercapainya. Nah, yang selanjutnya ada di KPI, Key Performance Indicator. Nah, apa yang menjadi alat ukurnya? Nah, berarti contoh nih, memerlukan alat pengukuran menilai telah mencapai tujuan atau belum. Nah, seperti web visitor atau pengunjung, berarti tujuannya adalah brand awareness. Jadi ketika KPI kita web visitor, jangan terlalu berharap itu akan terjadi sales. Kembali lagi bahwa kalau saya pribadi tergantung dari harga produk. Gitu. Nah, biasanya web visitor ini brand awareness ada proses edukasinya di dalam untuk mulai mengenal produknya. Ya. Nah, kemudian ada taktik. Ini taktik berhubungan dengan bagaimana kita menjalankannya, apakah dengan ads
apakah dengan SEO, apakah dengan secara organik atau dengan broadcast, itu tergantung. Berarti ini bagian dari strateginya. Nah, tadi yang nanya channel soal akun, itu masuk di bagian pada taktik. Kalau kita mau pakai akun banyak, berarti kan ini secara organik ya. Nah, organik berarti kita akan mengikuti SEO dari masing-masing platform. Sebenarnya SEO ini ada di masing-masing platform ya. Cuman trendingnya atau terkenal SEO ini hanya di Google Search Engine. Gitu. Nah, kalau di ini juga sebenarnya ada pencariannya. Di Facebook kan ada tombol pencarian tuh. Nah, berhubungan dengan keyword. Kalau keyword itu ya besok juga kita bahas keyword untuk organik. Salah satu keunggulan digital marketing Canvas bukan sekedar alat untuk mendesain strategi. Kanvas pemasaran digital mungkin Anda fase eksekusinya. Nah, kalau sudah masuk ke DMC, berarti teman-teman sudah ketemu taktiknya. Mau yang mana dulu? Kalau memang mau lebih dipercepat, ya tentunya kita bisa pakai ads ya. Nah, ya kita bisa mengeluarkan duit untuk persebarannya lebih masif. Nah, ini biasanya kalau teman-teman yang sudah jalankan digital marketing, Facebook Ads, Google Ads, ataupun TikTok Ads, ini akan ada CPM dan CPC. Kalau organik sebenarnya matriksnya bisa juga, kalau di Instagram itu kan ada. Kalau di TikTok ya kita bisa lihat tuh viewsnya. Yang jelas ada angka yang bisa kita lihat, kemudian kita bisa analisa untuk membuat sebuah keputusan, menentukan pencapaiannya itu bisa masuk ke dalam matriks. Matriks adalah unit terukur yang dapat digunakan untuk mengubah meningkatkan kualitas KPI. Besar sebagian besar metrik bergantung pada platform, tergantung platformnya ya. Kalau di YouTube ya berarti beda lagi, di Facebook beda, di Google juga beda. Misalnya matriks yang digunakan Facebook mungkin sama sekali berbeda dengan matriks yang digunakan pada pemasaran email. Nah, misalkan nih kalau di email ada teman-teman yang pakai email marketing, berarti yang diukur adalah open rate-nya. Open rate dari email kita. Kita pemasaran lewat email, berapa banyak sih yang buka pesan dari email kita gitu. Atau justru baru masuk udah di checklist, masukin folder spam. Itu atau malah di delete. Itu kan open rate-nya kecil. Berarti kalau open rate-nya kecil, tindakannya nanti apa yang bisa diambil? Contoh, kita buat headline-nya yang orang bisa kebelet klik gitu. Penasaran dari judul gitu. Itu kan bisa semua. Jadi matriks ini bisa menentukan apa tindakan kita selanjutnya kalau misalkan hasilnya menurun. Kalau hasilnya sudah naik, nah dengan matriks kita, oh ini udah cocok nih dari segi konten, kemudian dari headline kita pertahankan. Semuanya bisa dibaca. Itulah enaknya digital marketing ya teman. Semua ada nilai dan angkanya. Jadi tidak berdasarkan asumsi. CPM ini kalau yang udah biasa di Facebook ya. Jadi harga yang keluar berdasarkan per 1000 CPM. Kalau CPC berarti per klik 1. Kalau per 1000 tayang itu harganya berapa. Nah, menentukan murah, mahal. Nah, itu berarti harus disesuaikan dengan harga produk dari teman-teman. Berapa margin yang bisa didapatkan. Jadi tidak ada standar bakunya. Ini segini mahal nih. Nah, contoh nih kalau properti yang 1M, sekalipun mahal, tapi kalau sekali closing bisa menutup semua, kan jadi murah. Beda dengan produk-produk yang marginnya kecil, 50.000, 100.000. Kita harus betul-betul memperhatikan hasilnya, dashboardnya, metriknya. Begitu tidak mencukupi ya sudah, kita langsung cut off iklannya gitu. Nah, bagaimana strategi pemasaran digital? Nah, ini erat kaitannya dengan contoh produk atau yang sekarang teman-teman jalan. Apakah sudah sesuai, sudah memenuhi syarat-syarat dari mungkin dari BMC, dari BMC, seperti itu.
Ini sepertinya slide terakhir. Oke, ini slide terakhir. Iya benar. Oke, sebelum kita diskusi, kita buka sesi tanya jawab. Saya ingatkan kembali ya teman-teman bahwa teman-teman hari ini ada tugasnya mengenai BMC ini. Ya, harapan saya teman-teman bisa latihan supaya nanti proses asesmennya itu lancar. Dengan paham ini, kasarnya gini, mau diberikan bentuk bisnis apapun, kalau teman-teman sudah paham, itu akan bisa membuatnya dengan cepat. Nah, kecuali nanti yang butuh detailingnya itu di MC ya, itu butuh detail. Kalau di sini nggak perlu detail, tapi kalau mau detailkan juga boleh. Contoh di segmentasi pasar nih, sampai memasukkan umurnya, jenis kelaminnya, pekerjaan itu tidak ada masalah. Selamat malam. Malam, silakan ya. Ya, saya mau nanya, Pak. Jadi misalkan ini berkaitan tentang target audiences. Yes, Kan tadi sudah disampaikan bahwa target audiences itu kan tidak seutuhnya sama dengan target pasar ya. Nah, yes terus betul. dalam dalam kasusnya yang saya mau tanyakan, bagaimana jika target audiences itu sifatnya multiple. Jadi misalkan di bisnis yang atau kantor yang saat ini saya bekerja, Hmm, target audiensnya memang kan sebenarnya pengambil keputusannya itu orang tua misalkan. hmm, Nah, tetapi di umur yang lain, karena itu dari umur yang bisa dikatakan mahasiswa dan juga pekerja muda, hmm, yang mana mereka bisa mengambil keputusannya mereka sendiri. Nah, kalau itu misalkan menjadi sebuah, kita membahas teknik copywriting juga, misalkan, apakah dengan multiple target audiences itu mempengaruhi jika eh, caption atau copywriting itu hanya terfokus ke satu range usia aja, atau bagaimana sebenarnya yang sekiranya itu bisa mencakup mereka semua tanpa membuat satu pihak atau satu kelompok itu tidak merasa, oh ini sepertinya bukan untuk untuk saya. usia-usia kami kayak gitu Mas. Ah, Jadi kan takutnya kalau menggunakan copywriting yang untuk orang tua aja, anak mudanya ngerasa dikucilkan. iya, iya. Nggak kena maksudnya. Nah, Ah, kalau misalkan pakai orang muda aja, ternyata orang tuanya ini kayaknya buat anak muda aja kayak gitu. Ada hmm. saran kah? Nah, Terima ah, kasih. sebenarnya pertanyaannya Bapak udah kejawab sendiri sih gitu. Jadi kan gini, nah itulah saya bilang bahwa tadi di BMC itu tidak masalah tidak didetailkan. Nah, nanti yang didetailkan adalah di DMC-nya. Contoh nih, ketika ada 3 perbedaan range usia, bahkan campaign yang kita buat dengan DMC itu, contoh nanti anak-anak, kita buat campaign ya memang untuk anak-anak. Jadi kalau ada 3 range, ya berarti kita harus bikin 3 bentuk tuh, dikhususkan. Karena itu ya benar dia jawab apa pertanyaan yang Bapak maksud itu sudah terjawab. Kalau misalkan copywriting-nya nih, contoh dari copywriting, dari penyajian konten, itu anak muda gaul, ya kebanyakan bapak-bapaknya akan skip. Gitu. Jadi yang dipengaruhi atau yang langkah yang bisa digunakan adalah memang sesuai segmentasinya yang di target audiensnya. Gitu. Target marketnya kan jadinya mass market atau multiple nih. Nah, penyesuaiannya adalah di DMC, target audience-nya gitu, Pak. Jadi kalau ada 3 ya bikin 3 gitu. Oke, terima kasih. Ya, siap. Boleh menyambung dengan pertanyaan Pak? Boleh, boleh, boleh. Monggo, monggo. Oke, kalau eh, itu yang komentar saya, Mm-mm, kalau mungkin tadi Bapak bilang menyarankan bahwa berarti membuat 2 konten atau copywriting yang berbeda-beda ya, mm-mm. berarti ya kan, dengan produk yang sama. Kalau mungkin kalau pemikiran saya misalnya
Ya, betul dari sisi itu. Tapi kita juga postingnya mungkin di berbeda media. Misalkan untuk segmen orang tua, mungkin orang tua atau usia yang 40 ke atas, mungkin mereka lebih banyak bermain di Facebook. Mungkin seperti itu. Kalau kalau yang muda lebih banyak mungkin shopnya ke Instagram atau apakah bisa itu bisa jadi strategi atau gimana? Memberikan pengaruh ya Bu ya gitu ya. Iya, Ya, kayak gitu. itu Soalnya kan biasanya untuk orang kalau untuk ibu kan jarang jarang mereka buka. Yang ya, nggak tahu sih kalau sekarang. Kalau ibu-ibu muda mungkin oke. ya. Ah, sebenarnya itu juga sudah menjadi jawabannya. Memang seperti itu. Jadi contoh nih, Facebook itu ada range usianya ya 40 ke atas. Kalau yang eh, Mahmud, mama muda, itu lagi seneng-senengnya main Instagram. Jadi antara platform, kemudian target, pertama ada target audience menentukan platformnya, kemudian setelah platform itu eh, ada placementnya, itu semua kalau kita mau maksimal, ini memang harus ketiga-tiganya di riset. Kalau memang produknya ini eh, general ya, mulai dari anggaplah dari 17, mulai dari 17 tahun sampai 60 tahun. Jadi yang tua, misalkan yang tua ya, berarti 40 sampai 60 itu tempatnya memang di Facebook. Dia ngumpulnya di sana. Di bawahnya itu yang muda, lebih muda itu mungkin ada di Instagram atau justru di YouTube ya, di YouTube. Atau ada placement atau apa, ada platform khusus untuk video lainnya gitu. Dan yang lebih mudah karena memang kondisinya adalah saya lebih ke kalau masih muda itu apa ya, cari yang seneng-seneng gitu ya, ya untuk kebahagiaannya itu memang platformnya yang lebih masif di TikTok. Jadi antara target audience, eh, platform, konten yang dibuat itu semuanya harus relevan kalau mau lebih maksimal gitu. Kalau di general ya itu tadi efeknya. Yang muda, ini konten orang tua nih. Terus yang tua kelihatan ini mah konten anak-anak bukan untuk saya. Padahal itu produknya general tapi karena placement dan delivery kontennya tidak tepat, akhirnya yang kita target ini sama sekali tidak terjadi conversion gitu. Memang kalau ini Facebook, Instagram, TikTok, tiga itu yang paling signifikan gitu. Kalau yang anak-anak banget malahan biasanya larinya ke short short YouTube ya. Kalau produknya mainan anak-anak tuh biasa lebih banyak di short YouTube gitu. Gitu. Oke, bagaimana Bu? Sorry Pak, lanjut lagi. Jadi intinya kalau beda-beda berarti Suaranya putus-putus Bu. Iya, kalau atau di saya saja ya? Masih Bu. Memang putus-putus. Oh, memang jadi putus-putus ya. jadi mungkin kalau buat copywriting yang berbeda, Mm-mm. berarti kita waktu postingnya tidak dinding. Saya kan kalau kita posting Instagram kan bisa langsung otomatis atau otomatis kan ke Facebook. Mm-mm. Triknya berarti seperti itu kan? Oh, Nah, untuk cross itu berarti bahasanya adalah cross posting ya. Jadi gini, sebenarnya sah-sah saja kita cross posting, hanya saja kalau mengejar efektivitas sebaiknya berbeda. Nah, kalau memang ada hal lain yang dipertimbangkan adalah waktu. Kalau kita mengejar efektivitas dan punya waktu lebih, sebaiknya dibuat berbeda karena dari segi performa pun
antara saya bilangnya posting original ya, dengan cross posting itu berbeda juga. Sebenarnya gitu, berbeda. Nah, cuman ya karena untuk cari mudahnya, ya sudah kita posting di fanpage, nembus di Instagram. Atau postingan di Instagram kita tag bisa nembus ke profile atau sebaliknya. Tapi kalau memang mengejar eh, efektivitas, kita harus analisis dulu nih di platform mana yang paling eh, katakanlah bagus kinerjanya. Nah, contoh di Facebook, ya kita fokus lebih banyak fokusnya di Facebook aja dibanding kita membuat hal berbeda di Instagram tapi tidak efektif seperti itu. Kalau tapi ada waktu, tenaganya banyak, masing-masing tempat bisa dimaksimalkan. Apalagi kalau cross posting kan nggak bisa dirubah. Apa yang terposting di Instagram, ya otomatis terposting di Facebook. Nah, kalau kita mau custom satu-satu, berarti kan sama saja. Ujungnya kita membuat satu konten untuk satu platform. Gitu. Hanya saja proses postnya satu kali. Gitu. Jadi sebaiknya kalau saran saya sih, memang satu platform, satu bentuk copywriting itu disesuaikan sesuai platform, usianya, targetnya, materinya, gitu. Nah, kalau tidak mampu ya cukup di satu aja yang dimaksimalkan, gitu teman-teman. Tapi kalau produknya memang dirasa mainnya, saya bilang biasanya barbar ya, barbar, ya ajar saja sih sebenarnya. Misalnya produk-produk begini yang harganya cukup mahal dan decisionnya butuh waktu lebih lama lah. Oke, gimana teman-teman? Ada lagi? Ya, saya Pak. Monggo, silahkan. Ya, tadi kan Bapak menyebutkan adanya produk mampu menyelesaikan masalah dari pelanggan. Mm-mm. Ada saran buat kami untuk ini kan artinya saya harus mencari permasalahan ini di lapangan, istilahnya kan gitu. Nah, mungkin ada saran buat saya, apakah saya harus membuat angket atau membuat sesuatu yang sekiranya sangat efektif untuk saya membuat keputusan bahwasanya oh ini masalah nih. Ini bisa kita pakai untuk membuat suatu program yang bisa menyelesaikan masalahnya mereka. Dan yang dua ya Pak ya. Mm-mm. Nah, untuk kalau misalnya kita melihat Instagram atau Facebook, itu kan tergantung dari like seseorang gitu kan ya. Mm-mm. Maksud saya orangnya ya itu aja. Sedangkan kalau di sayanya ini harus selalu mencari orang yang baru setiap harinya, setiap kalinya ketika saya menjual suatu program. Jadi orang yang baru artinya orang yang lama itu tidak masuk dalam target kita. Nah, bagaimana caranya ketika kami mungkin memakai digital marketing ini menggunakan platform apa ya Pak ya yang sekiranya bisa merambah orang-orang yang baru itu tadi selain YouTube menurut saya. Karena yang saya tahu itu YouTube satu-satunya, tapi mungkin itu butuh waktu yang sangat lama karena kan harus bikin filmnya dan lain sebagainya. Seperti itu Eh, Pak. ya, kalau boleh tahu produknya apa nih? Karena beda produk, beda treatmentnya sebenarnya. Kalau boleh tahu, apa produknya? Pada dasarnya ini adalah program yang ditawarkan untuk mereka, istilahnya gitu sih. Apa ya? Program membuat CV, contohnya seperti itu. Jadi kita kita bikin acara untuk mereka, tapi dengan persyaratan bahwasanya acara itu harus selalu dihadiri oleh orang-orang yang berbeda setiap kalinya. Ini maksudnya program ini software gitu? Oh, bukan program Oh, acara bukan. aja. Bukan tidak ada hubungannya dengan ya. Oh, program. Program acara event Oh, di dalam satu event. event. Ya, Oke, oke, di oke, dalam. oke. Nah, Mm. kenapa harus orang baru? Karena memang Apakah itu sudah menjadi persyaratan, Pak. apakah Nama tidak yang baru. tidak ada proses transaksi berulangnya memang?
Tidak ada, Pak. Karena Nah, memang diperlukan istilahnya KTP yang baru, nomor KTP yang baru. Nah, seperti itu. oh gitu. Dengan target usia tertentu, tapi Oh, dengan orang yang baru. Gitu. oh iya iya. Nah, berarti pertama adalah platform apa? Nah, Benar. berplatform apa? Karena kalau kayak di Facebook, apa yang akan melihat postingan adalah atau di Instagram adalah orang yang itu Sama. aja karena ya udah nge-like, anggaplah sudah bergabung, gitu ya. Iya, benar. Betul. Jadi udah pernah Berarti ngikut kan? Iya, benar. yes, dia cuman like, kemudian mungkin komen dan itu akan berulang. Sebenarnya kalau secara organik, saya ambil contoh Instagram sebagai platform, itu bergantung pada konten apa yang disajikan. Nah, ketika konten itu memang menurut algoritmanya si Instagram punya manfaat, maka konten itu juga akan tetap disebarkan keluar dari dalam hal ini followers gitu. Dari followers dia akan mampu menjangkau teman dari temannya teman gitu. Dia akan seperti itu. Tapi kalau kontennya dianggap tidak memiliki nilai, dia eh, pertama akan ke followersnya kita, tapi tetap aja tidak memberikan nilai, itu akan dipendam, sama sekali tidak didistribusikan. Jadi kalau memang secara organik, powernya itu adalah di konten gitu. Itu. Yang tadi satu lagi apa ya? Ini bagaimana cara menentukan mencari permasalahan di lapangan Oh menggunakan ya. tools apa? Nah, bagaimana menemukan value proposition karena produk ini harus menjawab permasalahan si pelanggan. Nah, pertama bisa dengan market research-nya, lihat kompetitor. Contoh nih dari hasil testimoni. Itu yang paling pertama. Oh, ternyata produk ini bisa kok menjawab, kalau produknya sama ya, menjawab atau sejenis lah misalnya. Menjawab permasalahannya. Contoh permasalahan si A, dia butuh di hari tuanya karena tadi saya dengar ada KTP, kemudian dari usia, di hari tuanya butuh asuransi misalnya. Nah, asuransinya ini mampu menjawab. Atau kalau bentuknya adalah angket atau kuesioner, kita harapkan adalah di dalam angketnya juga bisa secara online. Dan apa yang paling diharapkan dari asuransi? Contoh kebanyakan, misalkan asuransi adalah pencairannya lama. Nah, menimbulkan value produk apa? Itu kan jadi satu masalah nih. Kalau pencairannya lama, ribet. Nah, ketika produk kita, anggap saja asuransi tadi, pencairannya bisa by WA dengan satu format tertentu, itu langsung diproses misalkan 1 kali 24 jam. Nah, berarti kan bisa menemukan value produknya. Jadi, pertama adalah ya amati kompetitornya. Yang kedua, kalau belum ketemu yang paling klik, ya kita harus survei sendiri. Gitu. Benar-benar bisa terjawab nggak dengan produk ini permasalahan yang terjadi. Ada gambaran? Iya, Pak. Nah, ya, ini ada masukan lagi dari Rifki ya, terutama produk-produk seperti itu. Kalau organik lebih bagus ke personal branding, yes. Karena kaitannya itu tadi keputusan untuk membeli produknya atau orangnya. Jadi memang harus dalam hal ini expert, paham betul dengan produknya, maka trust kita akan naik. Selain trust untuk ke diri kita, trust untuk ke perusahaan juga naik. Dan ini memang butuh proses ketika personal brandingnya ya. Gitu. Baik. Ya. Baik, terima kasih. Oke, kita masih ada waktu 8 menit teman-teman. Yang mau nanya, untuk tugas aman ya? Ya kalau gini, kalau misalkan ada teman-teman yang terlewat atau memang hanya nonton record, nah
teman-teman bisa tanyakan itu di grup. Nah, itu di grup ya, di grup dan materi juga. Nah, di dalam ada WA saya. Itu apa namanya? Ntar saya chat ya. Namanya itu Diandra dan saya up supaya teman-teman bisa save kalau kita mau diskusi di luar jam ini pun itu tidak ada masalah. Selama itu seputar digital marketing ya. Karena di luar itu ya mungkin kapasitas saya belum mumpuni, belum cukup. Nah, kalau digital marketing kalau ada orang yang di Sulawesi Selatan, utamanya Makassar, mau kopi darat, enggak kita ngopi bareng. Atau ada yang mau panggil saya datang ke kotanya juga penting dibayarin aja tiket pesawat. Gitu. Jadi saya terbuka ya teman-teman untuk diskusi baik grup secara pribadi, siapa tahu malu nih di grup. Di pribadi juga banyak. Batch-batch sebelumnya juga seperti itu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman? Oh, tugasnya kapan? Ya, jadi tugasnya range-nya adalah sebelum kita masuk di hari kedua. Jadi besok kalau jam 7 minimal jam 6 itu sudah selesai. Sekali lagi saya ingatkan ya teman-teman, bahwa tugas ini di saya tidak wajib. Gitu. Tapi tugas ini hanya sebagai bahan latihan. Fokusnya adalah kalau teman-teman sudah latihan, nanti di uji kompetensinya itu aman. Nah, untuk pengumpulannya nanti saya buatkan drive. Jadi nanti di drive itu secara teknisnya ini. Di drive yang saya share, teman-teman bikin masing-masing folder sesuai namanya. Jadi ini kan ada 5 hari nih teman-teman. Pertama tugas BMC, kemudian nanti hari kedua ada tugas riset, keyword, ketiga ada tugas untuk bikin website. Ya kalau teman-teman sudah punya platform website juga boleh. Kalau belum nanti kita belajar pakai Google Business sama Google Business, Google Business. Keempat itu kita akan iklan ya, demo iklan. Berarti kita ada content writing dan terakhir adalah pemasaran. Nah, pemasarannya nanti di hari kelima saya infokan bagaimana caranya post dan harus ngetek siapa sebagai bentuk portofolio. Teman-teman sudah mengikuti pelatihan digital marketing ini. Jadi tugas-tugasnya itu sama portofolio teman-teman juga. Ketika nanti ditanya asesor, mana portofolionya? Ada. Ketika kita mau selesaikan tugasnya di GCR nanti, Google Classroom-nya, itu juga sudah tidak ada hambatan. Itu sebenarnya tujuan ininya. Yang kita buat nanti BMC atau yang digital cukup yang BMC gitu. Karena yang masuk di GCR dan kebanyakan yang menjadi proses asesmen oleh asesor saat ujian itu BMC. Jadi nanti teman-teman tuh akan ketemu sama teman-temannya saya juga yang asesor gitu. Tapi bukan saya, karena nggak boleh saya ngajar, saya nguji nggak boleh. Gitu. Jadi yang seprofesi yang sudah ambil sertifikasi asesor, dia akan menguji teman-teman. Oke, teman-teman, apakah masih ada pertanyaan terkait tugasnya? Saya rasa aman ya, apalagi kalau saya perhatikan dari profil teman-teman yang masuk ini, model yang batch 81 ini sebenarnya adalah digital marketing semua, Bu. Sudah sebagian besar pernah menjalan. Terima kasih sebenarnya di bawah ini sebagai reminder, sebagai review kita bareng-bareng. Coach untuk model uji kompetensinya nanti berupa soal seperti tadi atau interview. Jadi ada tiga ya. Pertama penyelesaian tugas ya, penyelesaian tugas untuk GCR. Kemudian ada post test seperti pra tadi. Nah, kemudian ada
yang interview langsung. Nah, untuk yang GCR itu kalau formatnya masih sama berarti dibagi kelompok. Nanti pada saat interview baru eh, ditanya langsung sama asesor secara live. Makanya itu dimulai dari jam 9 sampai selesai. Jadi teman-teman persiapkan semuanya. eh, Apakah hari Rabu depan itu sudah bisa mengikuti, berarti bisa kosongkan jadwalnya karena mulainya dari 9. Kita nggak tahu siapa yang bakal duluan gitu. Kalau misalkan dari Enterbox sediakan 10 asesor, otomatis jauh lebih cepat gitu teman-teman. Kalau uji BNSP butuh SKKNI atau APL gitu nggak Pak? Nggak. Jadi untuk BNSP sebenarnya materi yang kita berikan ini itu sudah disusun berdasarkan SKKNI. Jadi nanti eh, asesornya itu bertanya seputar materi yang ada ini. Nah, panduan kita membuat materi-materi ini ada SKKNI. Kan sebenarnya ada SKKNI yang masuk ke pengoperasian komputer. Tapi kan saya rasa teman-teman udah lalu itu semua. Kita nggak perlu ngajarin eh, teman-teman kehidupan komputernya, tekan powernya itu kan nggak perlu. Jadi kita ambil yang poin yang paling banyak menjadi syarat untuk sertifikasi atau rekomendasinya teman-teman lolos dan memegang predikat sebagai eh, digital marketing yang sertifikasi BMSP dengan gelar non akademik CDMP. Nah, begitu juga nanti kalau ada yang dari sebelah konten kreator, nah, itu ada gelar akademiknya juga kalau misalnya. Karena saya fokus ke digital marketing untuk trainer ini itu CDMP, Certified Digital Marketing Practitioner. Pak, untuk hari Rabu berarti materi yang diuji adalah materi yang kita pelajari sampai hari Selasa atau sebelum materi. Jadi materinya itu dari hari ini sampai hari Jumat. Nah, saya nggak tahu nanti asesornya nanya yang mana dan berapa pertanyaan. Yang jelas secara offline-nya itu seluruhnya akan masuk. BMC-nya akan masuk. Eh, sepertinya karena nggak boleh betul. Teman-teman coba ingat-ingat aja. Waktu di prates tadi. Yang mana-mana tuh jadi poin. Oh, ternyata ada bisnis model, ternyata masuk ke prates. Nah, semua yang materi yang itu akan jadi pertanyaan. Bahkan tadi sampai ke ada kalau nggak salah soalnya influencer marketing itu apa ya? Itu ada kalau nggak salah di prates. Jadi semuanya berkaitan. Dari hari 1 sampai hari kelima bisa saja nanti pas giliran bagian teman-teman ditanya, itu dapatnya asesornya nanyanya materi di hari pertama toh gitu. Jadi hari pertama terus ditanyain bisnis model ini, hubungannya bisnis model dengan BMC dengan DMC apa. Enak atau makan yang ditanya malah hari kelima bagaimana cara pemasaran digital marketing. Nanti ya tergantung asesor. Ya, dikirim. Untuk slide ini rekaman nanti teman-teman pantau di grup karena setelah ini setelah pelatihan selesai, saya render, tarik dan di-upload. Jadi teman-teman bisa ulangin lagi kalau ada yang belum jelas. Kalau masih belum jelas, tanyakan di grup. Kalau masih malu di grup, langsung japri saya. Banyak solusi. Nanti ketika saya ngechat kan teman-teman tahu nih, oh ini dong. Gitu. Oke, teman-teman, berhubung waktu juga sudah sesuai schedule kita untuk pertemuan kita pada hari pertama ini yang membahas bisnis digital marketing. Kita cukupkan sampai di sini. Besok kita ketemu lagi di jam yang sama. Nah, saya harap teman-teman tadi yang sempat terlambat bisa lebih cepat supaya lebih banyak yang kita bisa diskusikan. Jadi tadi ada masukan bahwa sebelum kita masuk pembelajarannya, materinya di-share. Good. Nanti saya akan share terlebih dahulu bahan-bahannya baru agar teman-teman bisa pelajari. Harapan saya sih kita lebih banyak diskusi. Karena kalau materi ini jadi monoton. Paling baca slide. Tapi kalau diskusi, insight-nya akan muncul masing-masing.
Oke, teman-teman, sampai di sini saya ucapkan terima kasih atas antusias teman-teman mengikuti pelatihan kita hari ini. Nah, untuk itu sekarang saya stop share dulu. Eh, Sebagai portofolio saya juga akan screenshot teman-teman. Jadi boleh on cam dulu untuk saya capture ya teman-teman. Oke, saya capture ya. Nah, Oke, thank you teman-teman. Sampai jumpa besok lagi. Thank you. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Pak.